Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran Ansor Prambon, Kepala Desa Gedang Rowo dan jajarannya, juga masyarakat dan para hadirin yang mengikuti ngaji budaya malam ini. Tadi sahabat saya Gus Lutfi ini bukan sekali saya sharing atau tampil berdua ini, tidak sekali ini. Beberapa waktu yang lalu kita sempat diundang di daerah Wage dan di Surabaya kita sering ya. Memang Gus Lutfi ini terkenal dengan ahli pernisanan ya. Kalau saya ini sebenarnya hanya orang yang suka sejarah ya. Karena Bung Karno waktu tahun 64 beliau mengucapkan jas merah. Pernah dengar ya? Siapa yang tahu artinya kepanjangannya jas merah? Betul. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, diling-iling jas merah. Sanes jasudan ya. Ya, santai mawon ya. Nggak usah tegang-tegang karena ini forumnya santai. Saya beberapa hari yang lalu membuat slide. Saya beri judul Sidoarjo Kawasan Kuno Era Klasik ya. Sebenarnya perkenalkan dulu, nama saya itu TP Wijoyo sebenarnya ya. Tidak ada pikniknya, itu saya tambahi. Enggak dipikir, oh jenengnya masuk ono piknik ya. Enggak. Itu apa ya, saya embel-embeli karena saya suka piknik Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh enggak ada ibu-ibu ya. Suka piknik. Pikniknya saya dulu sering naik gunung ya, saya piknik. Terus juga ketertarikan terhadap benda-benda atau objek-objek situs cagar budaya sejarah. Jadi saya juga sama kali Gus Lutfi senang sobo kuburan, punden dan lain-lain ya. Oke, langsung aja. Nah, saya lebih bicara ke Sidoarjonya ya, karena ini semua dan kita sekarang berada di kawasan Sidoarjo. Tepatnya kecamatannya Prambon, desanya Gedang Rowo. Jujur saya baru sekali ini ke Gedang Rowo. Mas Tri, terima kasih. Nah Mas Tri ini sahabat saya juga ini. Gedang Rowo. Saya tadi dalam perjalanan mikir Gedang Rowo. Oh jojoki dulu Rowo-Rowo, sing akeh gedangi. Betul ya? Karena penamaan toponim daerah itu ndak ujuk-ujuk nyun sewu angger jeplak ndak, pasti ada benang merahnya. Toponim daerah itu pasti ada toponimnya ya. Nah Sidoarjo itu dari dulu dihubungkan dengan Janggala ya. Nah ilate wong dari Jenggolo, betul ya. Sebenarnya kalau dalam prasasti masa klasik disebut Janggala, dan itu bumi luas ya, tidak hanya Sidoarjo, bumi luas, makanya disebut bumi Janggala ya. Bahkan Raja Majapahit terakhir namanya Girindrawardhana Dhyarana Wijaya, dalam prasastinya yang di Pacet menyebut gelarnya itu sangat lengkap, Sri Maharaja Wilwatiktapura Daha Janggala Kadiri Prabunata. Jadi dia bertahta atas Wilwatikta. Wilwatikta itu nama lain Mojopahit ya. Daha Janggala disebutkan Janggala, jadi dia bertahta atas wilayah bumi Janggala dan Kadiri loh. Nah, menarik itu ya. Jadi saya beri judul Sidoarjo sama Jenggala, iya bagian, tapi zaman dulu jangan dianggap Jenggolo Sidoarjo toh, bumi luas. Ya, kalau boleh tahu, kalau sampean pengen tahu ya, itu mulai Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto sampai sebagian Jombang, itu telah dulu disebut kawasan Janggala ya. Oke, next. Nah itu di peta lama ya, sekitar 1800-an itu saya lingkari nyebut Jenggala, fokus di Sidoarjonya. Dan dulu wilayah Sidoarjo itu adalah masuk dalam Karisidenan Surabaya. Nah, Surabaya pusatnya Karisidenan, wilayahnya namanya Karisidenan. Yang memimpin namanya Residen, iki wong Londo. Ini penataan wilayah masa Hindia Belanda. Ya. Nah, baru Sidoarjo pisah dari Surabaya berdasarkan Stadblad
tahun 1859. Nah itu ada suratnya ya, tulisan Belanda. Pisah resmi Sidoarjo dari Surabaya, yaitu membentuk kabupaten namanya Sidokari. Nah itu ya, tuh Sidokari. Namun berapa bulan kemudian ya, jadi di Januari itu ditetapkan, Mei-nya ganti lagi Sidokari, diganti Sidoarjo itu. Ya, ejaannya itu Sidoarjo. Sidoarjo. Kadang-kadang ditulis Sidoharjo pakai H. Ya. Jangan-jangan kok lama-lama malah disingkat Darjo ngundangan. Guyon ya. Soalnya lah wong len-len nganu ya. Darjo. Ya, Probolinggo proling. Nah, itu bahasa internetan ya, disingkat. Oke, next. Ya. Yang sebelah sana kelihatan ya. Ya. Nah, itu ada peta dan saya kotai itu adalah dibagi menjadi jenggala 1, jenggala 2, jenggala 3 dan jenggala 4 malahan. Itu merujuk pada distrik wilayah. Ya, distrik wilayahnya Sidoarjo waktu itu ada diinisialkan jenggala 1, ya, 2 dan 3 sampai 4 itu. Tuh. Oke, next. Nah, ternyata di zaman Belanda Sidoarjo itu dibagi menjadi 6 kawedanan. 6 kawedanan. Sing mimpin jenenge Wedono. Sekarang jabatan itu ndak ada. Kalau sekarang dikonversikan kira-kira di atasnya kecamatan. Dukure Pak Camat, iku Wedono. Ya, dulu kecamatan ndak ada. Adanya habis bupati Wedono. Nah, di salah satu jajaran kawedanan ternyata nomor 6 itu kawedanan Jenggolo atau Bulang. Nah, Pertiwi ini di mana bekas bangunannya atau lokasinya, yaitu bisa disaksikan di kalau jalan ini ke arah timur ya, Notok itu ada gedung Pegadaian, tahu ya, ada angka tahunnya itu 1912 di gedungnya, di gewelnya atap bangunan itu, yaitulah bekas gedung kawedanannya Bulang ya, sekarang jadi Pegadaian. Nasibnya sama dengan Wates Kediri, gedung kawedanan Wates Kediri dari Pegadaian sama ya. Nah itu ada kawedanan Gedangan, ada kawedanan Sidoarjo, gedungnya sekarang jadi yang Sidoarjo jadi gedung Disporapor. Terus yang ketiga kawedanan Krian masih ada di belakangnya Kelenteng. Kalau jenengan ke Kelenteng itu belakang itu ada bekas kawedanannya. Terus kawedanan Taman sekarang jadi gedung Kecamatan Taman. Kemudian yang kelima kawedanan Jenggolo Porong. Nah ini saya belum ketemu bekasnya di mana. Dan yang keenam itu tadi Bulang. Jadi berbanggalah Bulang dulu itu menjadi pusat kawedanan. Ya. Oke, next. Nah, ya. Ini sebuah petikan dari naskah Majapahit namanya Negara Kartagama, itu menyebut bahwa Jenggala itu dipisah. Sorry, bukan Jenggala, bekas wilayah Airlangga ya, itu dipisah 2, Janggala dan Panjalu. Tuh, petikan di Negara Kartagama. Ya, yang disebutkan dalam Negara Kartagama itu dibaginya Empu Barada naik terbang dengan kendi. Nah, batasnya air kendi itulah menjadi batas wilayah Janggala dan Panjalu yang diduga oleh para sejarawan menjadi sungai. Mulai Sungai Porong itu, kalau jangan Sungai Porong itu mengalir ke barat, itu tembus dengan Sungai Berantas di Melirip Mojokerto. Nah, itu batasnya ya, yang diduga oleh sejarawan itu batas. Makanya ada kata porong. Porong itu diduga dari kata paruan, diparu, dari porong ya. Next. Nah, ini juga dari Negara Kartagama ya, menyebutkan perjalanan Raja Hayamuruk masa Majapahit ya, itu yang atas itu bahasa aslinya, terjemahnya kalau di Jenggala Baginda Hayamuruk selalu singgah di Surabaya. Nah, Surabaya disambangi. Kemudian meneruskan ke Buwun, ada yang menafsirkan Bawean, tapi saya punya tafsir lain. Buwun itu akan jadi Kabuan, jadi Kebuan. Ngerti daerah Kebuan?
Nah, Gedangan, Ngulon ada Kebon Singkep dan lain-lain. Itu kan administrasi baru. Ya, Buwun nama kunonya sekitar Gedangan ke barat itu Buwun. Jadi ayam lu dari Surabaya ngidul mampir nang Buwun. Nah, kenapa mampir? Ya pasti ada kepentingan biasanya kepentingan upacara dan mengunjungi para pejabat-pejabat. Next. Nah, Airlangga memecah ya wilayah di akhir masa pemerintahnya dipecah. Janggala berpusatnya di Kahuripan dan Panjalu berpusat di Daha. Panjalu ya. Di Jawa Barat juga ada Panjalu, Gus. Ya. Tapi tidak tahu saya hubungannya apa, saya belum menguliknya ya. Tapi yang jelas Panjalu itu pada akhirnya hilang namanya menjadi Kadiri. Tapi kalau Janggala masih eksis. Bahkan tadi di awal saya sebutkan prasasti akhir Majapahit masih nyebut Janggala. Bahkan sampai sekarang kan Jenggolo. Ya, next. Nah, ini nama-nama Raja Jenggala ya, saya ambil dari sumbernya Bu Nini Susanti dalam bukunya Airlangga. Jadi setelah Airlangga itu diteruskan oleh generasi penerusnya, yaitu Adama Panji Garasakan yang meninggalkan prasasti Garaman, Malenga, Kambang Putih ya. Ini bahkan prasastinya hampir ada di sekitar Tuban. Nah, jadi Tuban itu juga termasuk Jenggala seperti saya bilang tadi. Kemudian dilanjutkan oleh Alanjung Ayes yang mengeluarkan prasasti Banjaran. Banjaran itu Banjaran Driorjo. Sayang prasastinya hilang, diambil oleh orang tahun 70-an ya. Dan yang ketiga Raja Sri Samarotsaha. Di situ disebutkan dia adalah menantu, dianggap anak oleh Airlangga, yang dikonotasikan menantunya Airlangga. Jadi Airlangga punya anak istri perempuan dinikahi Sri Samarotsaha. Beliau meninggalkan prasasti Sumengka yang saya duga dari Sumengka Wringinanom, sekarang jadi desa Sumengko. Ya, ada dua Sumengka, Sumengka Wringinanom sama Sumengko Jatirejo Mojokerto. Tapi kalau Sumengko yang Mojokerto saya hubungkan dengan pendarmaan Candi Pendarmaan Brehwengker yang didharmakan di Sumengka, sama memang. Tapi era yang lebih kuno Sumengka ini, Jenggala. Dan di pundennya Sumengko Wringinanom itu masih terlihat bata-bata berukuran tebel-tebel ya. Next. Nah, ini beberapa prasasti yang berupa lempeng atau tampras. Jadi prasasti itu ya, kalau menurut sejarawan prasasti itu pasti dikeluarkan oleh raja, keputusan raja itu prasasti. Ada yang batu, ada yang berbentuk lempeng kayak tembaga, lempengan, makanya disebut tamra prasasti. Nah, prasasti Kuti ini ditemukan di sekitar Joho, Sidoarjo ya, sekarang disimpan di Museum Nasional. Nah, itu angka tahunnya Maseinya 840, berarti abad 9. Nah, itu menyebutkan sebuah bangunan Kuti yang di sebelah baratnya Waharu. Waharu ini diduga sekarang jadi Waru ya. Nah, di sebelah selatannya berbatasan dengan Kebon Ageng, itu namanya Buwun tersebut. Nah, itu yang jadi Kabuwunan jadi Keboan akhirnya ya. Ganting, apakah masih ada Ganting? Nah, itu prasasti tahun 840 Masehi. Next. Kemudian ada lagi prasasti Bongur. Wah, Bungurasi, iya Bungurasi, betul, Bongur. Sayangnya prasasti ditemukan di Gedangan, prasastinya disimpan di Leiden, Belanda itu. Ya, zaman itu kan masih belum ada undang-undang cagar budaya, jadi orang Belanda itu juga tukang boyong, ya, mengambil banyak artefak dari Nusantara. Nah, prasasti Bongur itu dikeluarkan tahun 860, disebut juga prasasti Kancana. Ya, itu tahun 860. Bahkan di situ menyebutkan dengan jelas ada sebuah dharma yang namanya Bungur Asana dalam prasasti Bungur ini. Next. Prasasti Waharu. Nah, ini tapi intinya menyebutkan Waharu. Makanya pada tahun saya lupa, setahun 2017 atau 16 saya lupa, saya pernah diundang di Museum Putantular. Itu waktu itu ada penggagasan Hari Jadi Sidoarjo. Jadi Hari Sidoarjo sekarang itu mau direvisi. Waktu itu akhirnya mengundang salah satunya Pak siapa itu yang dari Malang itu, dan beberapa pakar-pakar sejarah. Nah, itu mereka merujuk pada prasasti Waharu yang mau dijadikan penanggalan
hari jadi Sidoarjo, karena yang hari jadi sekarang 31 Januari ya. Nah itu kan berdasarkan Stadblad Belanda tadi. Next, ya itu tadi prasasti Warumpat. Bahkan prasasti Warumpat ini ditemukan di Gresik. Kenapa kok bisa sampai Gresik? Karena lempeng itu bisa mobile. Tapi kalau batu nggak mungkin dipindah kecuali nggak pakai alat berat ya. Oke, next, prasasti Sombut. Nah itu juga juga diduga menjadi Somput. Tahu Somput ya? Prasasti Sobamerta, nah itu yang bawah itu juga sayangnya prasastinya masih di luar ya itu ya. Tetapi itu ditemukan di Sidoarjo dan menyebutkan beberapa nama-nama toponim kuno Sidoarjo. Next, prasasti Ambetra ini ditemukan di Gunung Penanggungan ya. Nah diduga kata Ambetra itu sekarang jadi Betro. Laras Betro ngertos? Nah ya. Nah Sidokare ya, Sidokare itu diduga dari kata Sidakarya, yaitu sebuah bentuk pengabdian kebaktian masyarakat kepada raja. Saking berbaktinya makanya disebut Sidakarya, akhirnya tergeser jadi Sidokare. Jadi sebenarnya itu hubungan dengan kare ayam bukan ya. Karena bahasa Jawa kuna itu bergeser menjadi Jawa pertengahan sampai sekarang bergeser bahasa Jawa yang sekarang ya. Misalkan telur itu kan orang-orang tua pasti ngerti, tigan, betul ya? Tigan, lele, tolong ibu tukang tigan. Zaman kecil saya, harus saya kira nindok ya. Tigan dari kata Jawa kuna hantiga bergeser dari tigan. Ini salah satu contoh pergeseran Jawa kuna ke Jawa pertengahan atau Jawa baru. Next, nah ini beberapa prasasti peninggalan Airlangga. Ya, jadi Sidoarjo ini selalu dihubungkan dengan Airlangga. Kenapa? Nah nanti jawabannya ada. Next, lewat aja. Nah karena di Sidoarjo ya, Kecamatan Krian itu masih berdiri di tempat asalnya prasasti Kamalagian. Nah bener Gus Lutfi tadi, orang-orang kadang-kadang membumbui cerita. Nah ini disebut Watu Manak Gus. Kenapa disebut Watu Manak? Soalnya di sampingnya prasasti ada linggo. Nah itu anaknya jadi ini Watu Manak. Makanya Gus Lutfi tadi cerita ya berbagai macam versi masyarakat yang jadi kadang-kadang ya lucu-lucu gitu ya. Nah ini bahkan ada orang tua saya tanya di sekitar situ, Pak itu batu apa Pak? Itu waktu peninggalan Sunan Bonang jadi nih. Waduh, ya ini tambah adoannya ini. Iya. Nah ini sebenarnya batu prasasti, ya batu prasasti. Nah jangan kalau main-main ke sini silakan. Nah itu dikeluarkan, itu angka tahunnya yang bawah, ya angka tahunnya 959 Saka. Jadi zaman dulu itu pakai tahun Saka. Kalau dikonversikan Masehi ditambah 78 rumusnya ya. Kalau tahun Islam kan Hijriah ya. Nah, dikonversikan Masehi bisa ketemu berapa saya lupa ada rumusnya ya. Nah ini prasasti ini adalah dikeluarkan oleh Airlangga dan salah satunya prasasti Airlangga yang masih tegak di wilayah Sidoarjo. Makanya wilayah Sidoarjo erat atau dihubungkan dengan Raja Airlangga. Next. Nah ini prasasti Pucangan ya, ini contoh aja ya. Ini prasasti peninggalan Airlangga tapi sekarang disimpan di Museum Kalkuta, India. Lihat, wong India kira-kira nih. Dan tidak didisplay di museum, ditaruh gudangnya. Bayangkan. Ini dari dulu pemerintah RI sudah berusaha ingin menarik ini, tapi gagal terus. Ya, ya mudah-mudahan nanti tahun berapa bisa balik lagi ya, bisa mudik ke sini. Ini ditemukan di Pucangan, Jombang. Makanya sekarang ada Gunung Pucangan di Jombang gitu ya. Nah itu prasastinya tinggi, lihat. Wong India kalah dukur ya, lihat. Next. Ini prasasti Sanguran sing di Skotlandia malam ini. Oh kon. Oh ya pertanyaannya sopo sing boyong Pucangan tadi? Ternyata Raffles. Raffles itu ya Sir Stamford Raffles. Dia gubernur jenderal dari Inggris yang mengepalai wilayah di sini. Nah ini prasasti Sanguran ditemukan di Batu Malang
sekarang parkir di Skotlandia, di rumahnya bekas rumah Lord Minto. Lord Minto itu atasannya Raffles. Nah, nang Skotlandia ya malah nih ya. Yang mau nang India ini nang Scotland. Oke, next. Nah, Airlangga di dalam prasastinya itu ternyata menyebutkan 3 ibu kota, 3 keratonnya, lokasi keratonnya, kedatonnya. Yang pertama dia menyebut di prasasti Cani itu kedatonnya ya, maka datuan Iwatan Mas. Watan Mas itu mana? Ada yang menghubungkan dengan Jedong. Makanya di Jedong masih ada desa Watan Mas Jedong. Itu yang diduga bekas keraton Airlangga pertama kali. Kemudian diserang oleh musuh-musuhnya. Airlangga di prasasti yang lain nyebut pindah ke Kahuripan dan disebut juga di Dahanapura. Jadi pindah-pindah ibu kotanya ya. Next. Nah, ini silsilah Airlangga aja ya. Ini banyak di buku-buku sejarah banyak ini. Jadi Airlangga itu keturunan Pusindo. Ya, ibunya dari galeri ibu dia keturunan Wangsa Isana, Sindo. Raja Sindo itu yang mengeluarkan banyak prasasti di Jawa Timur juga. Nah, itu kalau ditarik sampai ke Airlangga. Bapaknya dari Warwadewa Udayana Bali. Jadi Airlangga ini blasteran, ibu Jawa, bapak Bali, yang pernah memimpin di wilayah ini ya. Next. Nah, ini jejak arkeologis, ini foto-foto. Kalau tadi belum ngeliat teks ya, ini foto-foto aja. Next. Ngerti ya? Artinya arkeologis tahu ya, rekan-rekan ya. Tadi Gus juga nyebut arkeologis. Arkeologis itu artinya kekunoan, bahasa gampangan yang ya, kekunoan atau kepurbakalaan ya. Nah, ini angka tahun di Sudimoro Tulangan. Ya, saya baca itu ada kelihatan tahun sakanya itu. Nah, si ketutupan masih. Nah, itu masa Majapahit. Ya, 1307. Sekarang batunya disimpan atau dipindah dari lokasi ke Museum Putantular. Ini jelas menunjukkan masa Majapahit ya. Biasanya batu yang ada tulisan angka tahun itu ditaruh di ambang pintu atas candi sebuah bangunan ya. Terus next. Nah, ini yang di Nggelang Tulangan sudah sangat aus sekali. Saya hanya bisa baca 13, yang 2 angka terakhir tidak tahu, tapi yang jelas masa Majapahit. Kalau 13 itu jelas masa Majapahit. Next. Nah, ini yang di Dusun Patar Kidul Sukodono. Ini tadinya di sebuah makam umum, sama Pak Lurahnya dipindah di rumahnya. Saya baca 1193 Saka, masa Singosari sebelum Majapahit. Jadi Sidoarjo itu dari Airlangga, Mojopahit bahkan sampai Singosari itu banyak jejak-jejaknya ya. Next. Ini yang kemarin ditemukan rame, sempat viral di Semambung Aloha ke timur. Itu sebuah struktur bata ya di tengah sawah. Dan saya belusukan ke makam-makamnya, pundennya juga banyak, ada lingga dan lain-lain itu. Next. Dan ini juga beberapa waktu lalu diekskavasi oleh tim BPCB, yaitu situs Kedung Keras Tulangan. Awalnya berupa punden, tumpuan boto, ternyata di dalamnya ada struktur. Nah, di tengahnya itu ada semacam sumur kotak, namanya sumuran candi ya. Jadi candi itu dibangunnya pasti ada sumurnya, sumuran candi namanya. Makanya di Porong ada candi sumur, betul ya? Depannya Candi Pari itu. Next. Nah, ini Candi Pari, pasti semua sudah tahu ya. Nah, Candi Pari itu ada angka tahunnya di ambang pintunya atas, ada tahun 1293 Saka, masa Majapahit. Nah, itu. Next. Nah, ini foto lama Candi Pari yang sempat difoto zaman Belanda. Ya, sebelum ya hampir sama, saya rasa tidak ada perbedaan. Next. Nah, ini Candi Sumur yang depannya Candi Pari itu dinamakan sumur karena ya tadi itu ada sumuran candi. Nah, orang leluhur kita dulu ya kalau membangun candi itu di sumurnya itu diletakkanlah yang namanya peripih itu kotaan, kotak botean itu ya. Nah, itu ada mas-masnya, ada benda-benda lainnya ya, semacam tumbal untuk pembangunan sebuah candi. Makanya orang Jawa nek sampai sekarang masang kudo-kudo ya, dibancai, dicendele gedang ngopo dan janur dan lain-lain. Nah, itu semacam untuk keselamatan. Sama orang dulu bangun candi ya seperti itu.
Next. Nah ini kondisi Candi Sumur sebelum dieskavasi, bawahnya masih tertutup dan masih tumbuh semak belukar. Next. Ini Candi Tawangalun di Muncitan, Sedati, ya, yang beberapa waktu lalu roboh, bagian sisi barat dindingnya roboh, ya. Nah itu yang bawah itu foto lamanya masih terpendam, dan ini pas di sebelah utaranya itu adalah APS, Akademi Perikanan Sidoarjo. Nah, persis. Jadi saya rasa dulu waktu bangun APS, jangan-jangan itu pasti menghantam beberapa struktur sambungannya candi ini, ya. Karena candi itu juga tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada kompleks, ya. Next. Iya, betul, Cemandi. Next. Ini Candi Pamotan 1 di daerah Porong. Nah itu ya, ada Candi Pamotan 1, ada Candi Pamotan 2. Next. Nah ini Candi Pamotan 2 bersebelahan, tidak jauh, mungkin dulu kompleks, ya. Next. Nah ini juga sebelah baratnya, orang sana nyebutnya situs lemah dhuwur karena lemahnya gumu dhuwur di tengah sawah ini, ya. Nah ini sebelah selatannya sudah dibentuk makam ini, Gus. Nah, Bu makamnya semua gak jelas. Mbak Wali lemah dhuwur. Next. Nah ini situs Wangkal Kerembung. Nah jadi kan kalau ini dekat dari sini, Candi Wangkal, ya. Ini sebenarnya ekskavasinya belum tuntas, hanya sebuah kubangan. Padahal di sawah-sawah yang belakangnya itu masih banyak teman-teman struktur atau fragmen bata kuno dan lain-lainnya. Next. Nah ini cedek, ini tadi dibahas oleh Gus Lutfi, situs Batu Tulis yang ya dulu ada pelangnya. Waktu saya pertama kali ke sana tahun berapa saya lupa, ditulis sih petilasan Syekh Subakir. Wes. Iya. Terus saya ke Tuban lewat Pantura di desa apa Mas Teguh, Kisi Arjo, ya. Kisi Arjo. Oh namanya petilasan Syekh Subakir. Waduh, cek ini Syekh Subakir. Tadi katanya si bahasa lagi dulu, ya. Toko viral, ya. Sama dengan ini Pandansari. Banyak sekali di Surabaya itu makam Pandansari, di Sidoarjo ada Pandansari, Kediri Pandansari, Cake ini Pandansari. Ya ini ya, ini sebenarnya reruntuhan candi, ya. Dan saya pernah menginterview juru peliharanya namanya Pak Buadi. Memang makam yang di sebelahnya itu memang dibuat di era belakangan, ya. Nah, artinya, dan itu ini juga saya sudah menyampaikan ke tim BPJB, Pak segera direkonstruksi ulang, siapa tahu batu candinya masih bisa dibentuk, ya, disusun daripada digeletakno gitu, ya. Lah itu yang bagian tengah itu seperti destal arca itu selalu dikemuli kain putih. Nah waktu saya kesana malam-malam orang sing ziarah, ya. Dipikir nisan paling karena ditutup kain putih, ya. Ya, oke, next. Nah ini juga di daerah Tulangan, situs Pedalem, dekat dengan tadi gedung keras yang baru diekskavasi. Ini ditemukan juga di atasnya pohon, terus pohonnya ambruk, di bawahnya ada struktur bata itu, ya. Oke, next. Nah ini dekat dengan gedung keras yang tadi diekskavasi itu. Oke, next. Ini Candi Dermo di Wonoayu, ya. Nah, ini sebenarnya bukan candi, gapura Paduraksa sebenarnya, ya. Makanya kadang-kadang di Trowulan itu penamaan-penamaannya KUHP pokoknya sing berbau botol lawas diarani candi, ya. Candi Wuringin Lawang. Ini padahal itu gapura, ya. Alangkah baiknya situs Gapuro. Ini situs Gapuro Dermo. Karena memang ini gapura bukan candi sebenarnya. Gapuro pintu masuk, ya. Paduraksa, ya. Next. Ini di Wonokoyo. Ya, Wonokoyo itu ikut Sukodono, ya, desanya Klopo 10. Betul. Bagian bawah itu, Gus, sudah ada makamnya. Ya, dibuntel kain putih. Pokoknya dibuntel kain putih. Waduh, wis. Ya, cuma saya mikirnya begini, ya, sebagai penggiat orang-orang yang sering sejarah dan busukan, ya itu bentuk penyelamatan sebenarnya. Jadi kalau ada makam sebenarnya itu situsnya malah aman, wong kate nyolong wedi. Karena dulu, ya, Bapak-bapak dan rekan-rekan, penjaraan artefak di bawah tahun 80 itu luar biasa teman dulu. Iya, Gunung Penanggungan itu berapa artefak yang dicuri. Bayangkan, ya, saya
diceritani Pak Nimun, jubelnya tuh era 80 ke bawah itu dicuri. Belum lagi yang maaf pasca Gestapo itu banyak yang dihancurkan. Nah itu jadi banyak vandalisme yang mana itu hilang ya, bukti sejarah. Walaupun ini candi peninggalannya orang-orang Hindu yang tidak sekeyakinan dengan kita, tapi minimal kita apa, melestarikan ben anak putu loh. Nah iya jangan sampai situ saya hilang le di sini nangkin ada candi nih endi mbah gak ono dadi mall ini enggak dipikir anak putu hoak gitu ya. Jadi ini bukti ya sebenarnya itu fungsinya ya. Saya tekankan teman-teman belusuan itu gak apa-apa ya, dilestarikan ya, yang penting dilestarikan, seperti agak disembah ya. Next. Nah terung apalagi ya, terung ya tidak jauh dari sini, ini sangat kuno sekali, banyak prasasti itu nyebut terung, cuman tulisannya di aksara lama itu trung, TRUN, N-nya N-eng, jadi trung, sekarang jadi terung. Sama kayak bungkul, bungkul itu dalam Naditira Pradesa itu disebut i bekul, ilatih orang Jawa rada ngeden bungkul ya. I gesang jadi Pak Gesangan, itu nama-nama kuno ya. Nah terung ini juga sangat luar biasa. Next. Nah ini prasasti Kudadu masa Wijaya sudah nyebut terung, bahkan Raden Wijaya itu dikejar sama pasukan Jakatwang hendak minta bantuan aku terung. Aku itu jabatan ya, jabatan besar zaman itu, aku terung ya, namanya itu Rakrian Aku Agraja. Nah, itu berarti terung sudah eksis sejak zaman sebelum Majapahit. Next. Nah, prestasi Ambetra juga nyebut Lurah Wetani Terung. Lurah itu diartikan desa ya. Jadi ada desa, ada dusun, ada wanua, ada lurah, ada tani, THANI, tani. Makanya sampai sekarang ada sepanjang tani. Nah, PP Tani. Berarti itu dulu itu dusun. Dusun zaman klasik ya. Next. Nah, prasasti Selomandi angkat tahun masa Majapahit nyebut Tani Iterung terdiri dari Sahuman, Pager, Gesang dan Selamandi. Itu di bawahnya terung masih ada dusun-dusun wilayah lebih kecil, mungkin dusun ya. Nah itu jadi tani terung, bukan tani itu bukan Pak Petani ya, bukan. Tani itu diartikan desa. Next. Nah ini prasasti Patapan juga menyebut Tani Terung terdiri dari Tanjungan, Gesang disebut lagi, Pamulung dan Patapan. Berarti Gesang itu dulu wilayahnya luas juga sampai Terung menyebut Gesang. Gesang itu jadi Pak Gesangan sekarang ya. Next. Nah ini makam Adipati Terung ya. Saya foto lama ini cuman ini ya. Nggak tahu sekarang sudah dicukup ya Gus ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dicukup. Ini Adipati Terung ya. Next. Nah ini kekunoan di sekitar Terung ya. Ada struktur. Nah itu bentuk L itu struktur belum digali semuanya. Seandainya semuanya ini menghantam rumahnya orang, lahan orang juga strukturnya. Bahkan di situ ada makamnya siapa? Pecat Putri Ayu Pecatan Terung ya. Nah, next. Nah 1512 Tom Perez ini orang Portugis datang, dia mendapat informasi bahwa di Surabaya itu ada patih namanya Patih Bubat. Dia itu adalah masih berhubungan dengan Pecatan Terung ya. Pecatan Terung, berarti Pecatan itu jabatan juga di masa lalu. Next. Ini situs Watesari Balungbendo yang beberapa hari kemarin, beberapa waktu lalu dieskavasi. Nah, ini saya ketemu Mas Tri di sana. Nah, ini berkat jasa nih Mas Tri ini. Watesari ini punden, tadinya itu punden namanya Mbak Kiriman ya, Mbak Sukirman. Nah digauli. Tapi ternyata di sekitar punden itu banyak struktur bata, bahkan ada sumur ya, bahkan di makamnya itu, makamnya mana itu Watesari itu, wih bata kuno itu luar biasa ya. Jadi itu sepertinya jejak pemukiman masa kuno ya. Next. Nah ini di Wilayut beberapa tahun lalu di pundennya saya buka dibungkus kain, tak pikir nisan Gus, dibaik arca Durga Mahesa Surandini.
Jadi Durga yang menginjak nandi sapi di pundaknya Wilayut itu ikut Sukodono ya. Nah, ya. Dan itu yang saya lihat itu ternyata bukan nisan, lingga yang dijadikan nisan. Ya ngono nasibe dibuntel kain ben ketok, wah gimana gitu ya. Next. Nah ini yang tadi ke Yoni Porong, ini ada 2 di tengah pemakaman. Ini sudah saya laporkan ke BPCB lama. Karena apa? Ini mengingat lokasinya pinggir jalan raya. Jadi yang saya takutkan mobil parkir bengi-bengi diangkut hilang. Nah dan mahal ini, untuk jatuh ke tangan kolektor itu wah luar biasa. Bisa jadi MM-an ya. Apalagi kolektor luar negeri. Nah maksud saya sudah saya laporkan ke BJB, Pak segera amankan, minimal di balai desa setempat atau mana ya, jangan keleleran di tengah tempat yang bisa memungkinkan pencurian. Next, ini situ Seketi, ini juga dekat-dekatnya mau dieskavasi. Ini dekatnya ada makam ini, makam siapa? Prabu Joko, dihubungkan dia santrinya Sunan Ampel. Nah. Ya ini folklore. Jadi sumber sejarah itu ada primer, ada sekunder, ada folklore, pitutur. Jadi kalau nggak ada di tekstual, nggak ada di prasasti, berarti kadang-kala sejarawan itu menggali lewat pitutur. Karena pitutur ini kadang-kala walaupun distorsi, tapi masih menangkap benang-benang merahnya. Minimal menangkap benang merah. Ya tadi seperti Gus Lutfi tadi singgung Sunan Giri ya. Masa kecilnya ditaruh kotak, dibuang ke laut ya Gus ya, jadi Joko Samudro. Ini mirip sekali dengan kisah di Pararaton. Pararaton itu Ken Angrok bayi dibuang ke Pasetran, kuburan. Terus malam hari ono maling jenenge Lembong. Pararaton ini, kok ada cahaya di Pararaton jabang bayi, disimpanlah sama Lembong. Makanya karena diasuh oleh maling, akhirnya Ken Angrok kecil jadi maling perampok ya. Nah, jadi kisah-kisah itu ada kemiripan. Nabi Musa ya. Nabi Musa dikintir kan di Sungai Nil. Betul ya? Akhirnya ketemu sama istrinya Fir'aun dan sebagainya. Nah, jadi ada kemiripan. Mungkin kisah Sunan Giri yang dibuang ke laut itu sanepan. Orang zaman dulu itu sastranya sastra sanepan. Ngerti sanepan ya? Jangan ditelaah mentah-mentah. Nek ditelaah mentah-mentah, ya ngono dadine iki. Mungkin itu sanepan, dibuang itu maksudnya jadi Sunan Giri kecil dititipkan, ngerti ya? Nah, dititipkan seperti Ken Arok dibuat ke mana? Kuburan, yo mati ya bahaya ya. Dititipkan, mungkin simbolnya seperti itu. Bahkan ada adegan itu Ken Arok itu mau dimasa penduduk, ya penduduk ternyata pada kalau nggak salah di Paraton. Terus tiba-tiba dia terpojok mau dibunuh, turunlah suara dewa itu dewa 19. Dewa turun, jangan kau bunuh anak ini, tugasnya di dunia belum selesai. Langsung buyar masa itu juga jangan dibayangkan meroro suara apa dia podo karo anaknya pejabat nubruk tukang becak bruak kate di masa. Tiba-tiba ada simbol di mobilnya, dia tuh anaknya Kapolri atau anak pejabat. Wih ojo iki anaknya jenderal iki, urusannya dawa iki, ayo biar apa enggak seperti itu kira-kira. Jadi ketika Ken Arok mau dimasa, dia pakai lencana, pakai cakra, tanda-tanda. Oh ini anaknya raja ini. Ojo, urusannya dawa begini. Nah kira-kira bisa ditafsir seperti itu ya. Nah itu bahasa-bahasa sanepan sebenarnya ya. Next. Nah ini yang di Kedung Jalin Gus, sudah ada makam Gus. Padahal itu nisan baru, pesenan di Garo aku, baru buntel kain. Oh, ada kain ini nyar saya tak delok. Nyar. Berarti kira-kira masangnya nggak lama ya. Padahal itu struktur bata kunonya banyak. Next. Ini di Gedung Bocok tarik ya teman-teman juga. Nah, itu menemukan sebuah struktur ya yang mengarah ke makam. Strukturnya ini mengarah ke makam Klinter Gedung Bocok. Bahkan ada makam baru ya, Mas Ria. Nah, habis temuan ini terus gak lama ada orang bikin makam di tengah makam itu. Ya, bukan ditarik ini ya. Nah, Gedung Bocok ya, ada makam baru. Next. Ini saya sebut Gumuk Boto. Ya, ini tidak jauh dari Pasir Kamalagian. Dekatnya Mbak Mumbul.
Ternyata ini gundukan tanah, ada bata-batanya banyak ya. Nah itu lihat batanya, dan nisannya itu dari bata dibuntel kain ya. Next. Nah ini yang di Bulang sini ya, makam. Jadi di Bulang itu ada 3 titik. Yang satu sebelah baratnya makam, belakang apa? Baratnya masjid. Ya itu tadi mungkin makam yang dimaksud Gus Lutfi. Terus di makam Laju Bulang itu menarik itu. Nisannya dari andesit itu. Kadang-kadang nisan itu kan kebanyakan dari batu karang, limestone, batu padas ya. Tapi yang dari andesit jarang sekali. Nah itu ya. Seperti Troloyo itu andesit semua, Sunan Ampel ya itu andesit, tokoh-tokoh penting. Karena andesit itu langka untuk di wilayah pesisir, pasti mendatangkan dari daerah pedalaman. Next. Nah ini tadi yang gedung saya maksud, gedung Pegadaian Bulang ya, bekas bangunan Kawadanan. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebenarnya masih banyak tapi kita berbagi waktunya, mungkin ada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang TP. Kita kasih aplaus untuk Kang TP. Wis lengkap niki ngaji budaya nih. Tadi Gus Lutfi bercerita tentang pergerakan sejarah Islam di Sidoarjo, para masyayikh. Bisa jadi kita semua ini bisa jadi adalah santri-santri dari para masyayikh. Kang TP melengkapi dengan bukti otentik bahwa Sidoarjo punya sejarah yang kaitannya luar biasa erat dengan Mojopahit, Erlangga sampai Singosari. Ini artinya apa? Bahwa Mang Sidoarjo ini punya potensi sejarahan yang luar biasa. Cuman memang belum terungkap semuanya. Dan ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab santri untuk meneruskan sejarah-sejarah itu untuk menjadi bekal untuk menambah hal-hal yang bermanfaat ke depannya. Ini ada 2 pertanyaan, kita jawab dulu ya. Pertama dari Mas Wahyu yang sangat terkejut ternyata desanya juga masuk dalam kawasan situs, bahkan di kampungnya sendiri kok sampai sekan gini ya. Ini yang pertanyaan kedua dari Pak Lurah terkait dengan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Lurah. Nanti Kang TP dulu ya, karena KTP nanti bisa dilanjut oleh Ustadz Gus Lutfi terkait dengan apa saja yang ditanyakan oleh para penanya tadi. Untuk Kang TP silakan. Ya Mas Bayu, ya salam kenal Mas Bayu. Ya kalau itu memang makam ya saya memang tidak tahu Mas Bayu ya. Cuman saya melihatnya dari situs kekunoannya, yaitu berupa bata-bata kuno. Jadi bata-bata kuno itu hampir semua banyak itu di setiap punden dan makam di wilayah Sidoarjo, banyak memang. Nah ya tadi itu terkait dengan apa statementnya Gus Lutfi tadi yang di awal, bahwa kita harus benar-benar memastikan kalau itu memang benar makam. Tapi kalau pihak desa meyakini itu makam sing babat alas, memang rata-rata jawabannya seperti itu. Di mana-mana itu punden ada makam, mbak ini makam siapa? Woi sing babat alas. Rata-rata jawaban normatifnya seperti itu memang. Ya enggak apa-apa, yang penting diururi. Cuman yang perlu ditekankan adalah kekunoannya berupa bata-bata kuno. Karena takutnya nanti enggak tahu 10 tahun atau 20 tahun ke depan tiba-tiba makam ini direnovasi, misalkan ya, di plester atau di keramik. Nah, kadang-kadang botolnya ini ditumpuk, ditutupi, hilanglah jejak arkeologisnya. Masa itu tadi alangkah baiknya nanti misalkan suatu ketika pihak desa arep ngapii makam ini yang dari pundennya desa ya di beberapa batu bata itu disimpan. Nah, bila perlu dijadikan museum desa ya, karena banyak sekarang di desa-desa Sidoarjo itu mendirikan museum desa. Saya selalu mengedukasi, coba simpenlah artefak seperti bata kuno, itu pasti menunjukkan kuno. Karena bata kuno itu di era klasik sama sekarang beda ukuran, beda bahan, beda cara pembakaran dan lain-lain. Nah itu di era Belanda saja kolonial itu ada Belanda itu yang masih menggunakan bata kuno, digunakan sebagai infrastruktur. Contohnya pabrik gula. Ya tungkunya stum pabrik gula itu kebanyakan mereka menggunakan bata kuno. Ya, tapi kalau untuk rumah dan beberapa lainnya ukuran batanya sudah agak mengecil.
ya, seperti di makam Belanda Penele Surabaya itu sudah batanya sudah mengecil dari ukuran bata yang dulu. Orang dulu itu kalau buat bata itu besar-besar ya kan, tebalnya sampai 6, 7, bahkan sampai 10 cm tebalnya batanya, dan lebarnya itu kira-kira 18 sampai 25, terus panjangnya antara 38 sampai 40 ya, itu bahkan ada yang lebih besar lagi. Nah itu orang dulu itu mementingkan faktor kekuatan dan kualitas mungkin ya, dan sebagainya. Jadi untungnya ukurannya sekarang beda, jadi bisa menjadi tetenger bata dulu dan bata lama. Nah jadi harapan saya itu kekunoannya di batanya mas, bata kunonya ya dijaga, nanti suatu kelak misalkan mau direnovasi ya tolong disisino gitu loh. Itu Mas Ayu, terima kasih ya. Kang TB dilanjut. Apa ini? Oh ya. Iya. Mungkin Mas Amin nanti bisa terbantu melalui Mas browsing di peta lama. Jadi di Sidoarjo ini kan juga banyak komunitas sejarah ya. Nah yang saya tahu ada komunitas Sidoarjo masa kuno. Nah itu banyak teman-teman saya di sana. Nanti silakan berkoordinasi mencari peta mas. Nah minimal peta tahun 1800 itu nanti muncul nama-nama wilayah desa. Apakah Gedang Rowo itu di peta 1800-an sudah muncul menjadi sebuah pemukiman. Nah itu bisa dengan peta ya, karena zaman pemetaan itu berkisar 1800-an, itu mulai agak detail pemetaan. Bahkan kalau peta yang detail itu biasanya ada lambang bulan sabit. Bulan sabit itu menunjukkan makam. Nah, ada ya. Saya punya peta 1866 Surabaya itu ada lambang bulan sabit, menunjukkan di situ ada makam. Seperti di daerah Jagalan Surabaya itu kotak bulan sabit itu makam umum, sekarang hilang jadi pemukiman padat terus. Nah artinya 1800 tahun yang lalu itu sempat jadi makam, jadi pemukiman seperti itu lambang ya. Bisa di lambang peta itu minimal membantu kita kita kembali flashback bahwasanya apakah Gedang Rowo itu sudah eksis, sudah tampil atau sudah muncul di peradaban 1800-an, terutama di wilayah Prambon gitu ya. Itu ada, nanti bisa di browsing atau koordinasi dengan teman-teman komunitas sejarah Sidoarjo yang banyak menyimpan arsip-arsip peta, atau mungkin Pemkab Sidoarjo pasti ada. Nah dalam menelusuri sejarah seperti itu dengan peta kuno ya, karena apa? Dengan peta itu perkembangan akan kelihatan. Dulunya sawah, saya ganti perumahan ya, seperti dulu tidak ada pakerin. Bahkan nah ini ada sahabat saya Mas Kudori ini yang sering sharing ya, pakerin itu katanya berdiri di atas sungai, jadi sungai lamanya itu ya di pakerin itu. Justru yang sungai yang agak ke selatan, jembatan itu yang mau ke arah Mojosari itu buatan Belanda malah. Nah seperti itu kan ada pergeseran geografis yang mana zaman dulu menjadi sekarang. Bahkan di belakangnya pakerin ini ada, pernah saya belusuk itu ada namanya istilah Dam Londo, pernah dengar ya? Belakangnya pakerin persis ada Dam Londo, sekarang jadi jalan, terus ada ledokan gitu, masih tersisa itu sedikit bangunan damnya, di dam untuk perairan. Nah ini berarti artinya dulu sungai menjadi pemukiman. Nah itu kan perubahan-perubahan geografis yang bisa kita terbantu dengan peta-peta lama. Karena kepentingan orang Belanda itu juga luar biasa. Sidoarjo luar biasa sekali karena apa? Satu-satunya wilayah yang memiliki pabrik gula terbanyak. Ya, pabrik gula terbanyak di Sidoarjo. Ini bahasa Londonnya Sweker Fabric. Ini ada waktu tulis ya. Pabrik gula Krian, Skukut, Jatilan Kosong, betul ya. Pabrik gula Tulangan, tutup. Pabrik gula Kerembung, Candi. Banyak sekali. Pabrik gula Seruni, dari pabrik soda. Pabrik gula Balong Bendo, jadi apa itu? Jadi pabrik tekstil atau apa itu? Pabrik gula Ketegan, jadi pabrik panci. Nanti orang-orang rone pabrik panci, iya pabrik panci sekarang. Dulunya pabrik gula, ya. Jadi dan banyak sekali lahan-lahan di peta Sidoarjo itu yang dulu itu masih ladang-ladang tebu, banyak sekali. Karena banyaknya pabrik gula, sehingga dengan peta-peta lama, jangan-jangan Gedang Rowo dulu ini tebu-tebu, jangan-jangan. Artinya untuk suplai pabrik gula Watu Tulis dan lain-lainnya. Nah, dengan peta lama minimal kita nanti bisa belajar
oh ternyata Gedang Rowo wis ono ya, berarti tua minimal ya, tadi kata Pak Lurah ada kepala desa pertama tadi ya dan sebagainya. Untuk runutan riwayat desa ya mungkin tambahan dari saya itu. Terima kasih.